Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang database header pada Adonis.js. Untuk memulai menggunakan database header, kita bisa membuat sebuah file header untuk post misalnya. Karena kemarin kita udah buat table post dan comment ya, dan kategori. Oke, di sini saya akan mencoba untuk membuat header untuk post. Header itu apa sih? Sebenarnya header itu data predefined supaya waktu kita melakukan pengetesan di development, datanya udah ada gitu. Jadi kita nggak usah repot-repot insert data dulu setiap ada kita pindahin codingan kita di PC lain misalnya seperti itu. Oke. Di sini kita akan menggunakan command make header, kemudian namanya post. Oke. Di sini kita udah membuat database header post file. Kemudian kita buka VS Code kita dan kita close all dulu. Kemudian kita masuk ke database, headers, dan post.ts. Nah, ini udah disediakan public async run seperti ini dan kita bisa mau writing database header di sini. Oke. Untuk menggunakan database header caranya cukup mudah. Kita cukup menggunakan post atau model post, kita panggil di sini. Jangan lupa await ya. .create many. Oke, create many itu array ya. Jadi kita bisa membuat banyak data sekaligus di sini. Kemudian di sini objek, beberapa objek, katakanlah title adalah post from header 1, kemudian title dan kategori ID nggak usah dulu ya. Ini kita sebagai contoh aja. Jadi mungkin title aja, it's okay. Kemudian kita buat data kedua, header 2 dan data ketiga. Oke, kurang lebih seperti itu. Di sini. Oke. Dan kemudian cara merunningnya kita cukup masuk ke command line, kemudian ketikkan node ace db seed, kalau nggak salah ya, seed atau header. Oke. Complete database header post, dan bisa kita lihat kalau kita jalankan di Postman dan kita get post, di sini kita harusnya udah punya post from header 1 dan post from header 2 dan 3. Begitu seterusnya. Nah, tapi jangan lakukan ini di production ya, karena ini tujuannya supaya saat kita pindah PC yang saya bilang tadi, kita bisa dapetin data dan kita bisa langsung tes di front end kita untuk mengambil API ini misalnya seperti itu. Nah, untuk itu kita make sure ini hanya bisa dijalankan ke development. Di sini ada di documentation bagian bawah. Kita lihat di bagian database header ya. Kita bisa lihat di sini banyak dokumentasinya dan kita bisa set environment specific header. Jadi kita cukup menambahkan static environment-nya. Kita copy aja, kita masukkan ke sini. Seperti itu. Hanya development dan testing yang boleh menjalankan header. Seperti itu, supaya lebih secure aja. Jadi nggak sembarangan kita ngejalanin header gitu. Dan mungkin teman-teman yang belum tahu development itu apa environment-nya. Nah, ini setting di .env ya. Jadi di sini kalau .env-nya development ya berarti ini environment-nya development. Kalau di production nanti di server kita set ininya env-nya production supaya kita ubah gini ya nanti di server ya. Karena .env ini kalau di GitHub nggak bakal ada, nggak bakal ke-push karena otomatis di git ignore biasanya. Nah, ini kelihatan abu-abu ya di sini. Di ignore makanya nggak ada di GitHub. Waktu kita pull ke production, nah, nanti kita ubah env-nya jadi production sehingga header, kalau ada yang jalanin header nggak akan jalan seperti itu. Oke, that's all untuk header. Thank you.